出したくて輝きたくて I said I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal bahas Ultraman 3, lebih tepatnya tentang Ancient Giant, Ultraman dari universe-nya Ultraman 3. Di seriesnya kita tahu kalau para Ultraman ini adalah para cahaya yang datang ke bumi. Mereka emang murni cahaya. Tapi dari postingan Ultraman Nusantara, ada informasi tambahan dari movie-nya, dan postingan inilah yang bakal gue bahas. Gue udah dikasih izin untuk bahas ini, karena emang ya 90% video ini membahas postingan itu. Ada beberapa poin yang bagi gue, ini adalah informasi baru. Secara garis besarnya ada dua. Oke, mari kita cari kesimpulannya ya. Dari informasi movie-nya, ada sebuah peradaban di masa kuno yang sebenarnya sangat maju. Nah, suatu hari para kegelapan yang merupakan para kaiju menyerang. Nah, tiba-tiba para cahaya datang dari langit dan memilih banyak pejuang untuk berubah menjadi Ultraman. Tapi ada 4 orang yang berubah menjadi Giant of Darkness. Ya, siapa lagi kalau bukan 3 Dark, Camilla, Daram, dan Hyodora. Pertarungan terjadi antara Giant of Light melawan Giant of Darkness. Disinilah kehancuran dari peradaban kuno. Tapi Ultraman 3 tobat karena Yuzari nih. Dia pun melawan 3 temannya tadi. Para Giant of Light yang selamat menanamkan kekuatan mereka ke dalam gen manusia, agar tragedi yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Setelah itu para Giant of Light pun kembali ke tempat asalnya. Nah, jelas di sini ada informasi yang berbeda. Di series jelas banget para Ultraman ini, mereka murni cahaya, bukan gabungan cahaya sama manusia. Itulah yang menjadi alasan kenapa para Ultraman tidak menyelamatkan manusia dari Gijera, karena manusia sendiri yang pengen musnah. Para Ultraman nggak mau ikut campur, karena mereka ini ya berbeda spesies. Dikatakan kenapa Daigo harus menyelamatkan manusia? Ya karena dia cahaya tapi juga manusia. Ultraman di masa kuno nggak mau karena mereka cahaya. Tapi di movie malah gabungan cahaya sama manusia. Entah punya kesadaran sendiri atau nggak tahu lah ya. Tapi kalau melihat kondisinya Daigo, harusnya para cahaya ini nggak punya kesadaran. Kayak cahaya O50 mungkin. Cahaya ini bakal memilih manusia untuk jadi Ultraman. Dan setelah damai, cahayanya meninggalkan manusia. Kembali lagi ke tempat asalnya. Gimana nih, apakah cerita itu bohongan? Atau sebenarnya mengalami retcon? Karena udah biasa juga Ultra Series itu retcon mulu. Ultraman Hikari di planet Arp aslinya sendiri, tapi di retcon. Ada Ultraman Toregia juga di situ. Bahkan Devil Splinter itu juga aslinya retcon. Jadi ya bukan hal mengagetkan kalau informasi di series dengan movie itu berbeda. Tapi ini nggak mengubah fakta tentang Daigo ya. Dia bisa berubah jadi Ultraman 3 karena ada gen pejuang kuno di dalam tubuhnya. Punya gen ya karena dia reinkarnasi Ultraman 3. Jadi ya sebenarnya informasi baru dari movie cuma ada sedikit aja sih. Sisanya udah tahu duluan dari series. Terus ada informasi baru juga yang menarik nih, yang menyegel Giant of Darkness. Selama ini kita taunya 3 doang ya. Tapi kalau kita hubungkan di sini masih nyambung lah. 3 yang mengalahkan, yang mengambil kekuatan, tapi yang menyegel Ultraman lain. Jadi hanya sedikit informasi yang berbeda. Sebagian lagi informasi lama aja. Dan sama juga dengan on-screen movie. Jadi untuk asal-usul Giant of Darkness, yang detailnya sangat berbeda dengan series, kalau kita hubung-hubungkan masih nyambung aja. Hanya saja ada kejanggalan dari cerita Gijera. Cuma itu aja, udah nggak ada yang lain. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Asal-usul Ultraman Neo Frontier yang berbeda antara series dan movie. Kesimpulannya gue menganggap ini retcon. Cerita yang memang sengaja diubah. Tapi meskipun retcon, perubahannya nggak banyak. Tetap aja di masa kuno itu peradabannya maju. Ada Ultraman baik, ada Giant of Darkness. Iya, masih nyambung lah kalau kita pikirkan. Yaudah, segini aja video kali ini. Kita lanjutkan aja diskusi di kolom komentar ya. Jadi silahkan aja komentar pendapat kalian di bawah. Kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.